Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ari Almahi. Selamat pagi Citizen, salam sehat selalu. Pagi ini kembali bersama Libas 15 menit bahas SNI. Kali ini bersama saya ada Pak Bambang Praastya. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana spesial menyambut HUK Perak BSN, dan beliau adalah kepala BSN keempat ya Pak ya. Oke, sepanjang BSN berkontribusi membangun negeri. Ya, mungkin banyak para netizen nih Pak mendengar nama Pak BP, di benak kami langsung teringat bahwa Bapak merupakan person yang menulis lirik dalam himne BSN. Mungkin Bapak bisa menceritakan kilas balik Pak, lahirnya himne tersebut dan makna yang terkandung di dalam seperti apa Pak BP? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ari. Ya. Netizen yang saya hormati, semoga pagi ini sehat-sehat semua. Kalau kita bicara tentang himne yang kemarin sudah kita launching, sebenarnya ini adalah bagian dari sejarah BSN untuk bagaimana mensinergikan langkah kita ya. Kita sudah punya Mars, yang Mars itu sifatnya semangat gitu ya. Semangat. Nah, kalau ini bagaimana kita lebih agak menghayati untuk bagaimana membuat spirit lebih hebat lagi. Oleh karena itu di situ ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu seperti yang ditulis di sini nih. Yeah. Ini syukur ya. Kita itu bersyukur bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, dikasih Indonesia yang seperti itu luar biasa, kekayaan alam dan seterusnya, manusianya juga hebat-hebat. Terus kemudian syukurnya sebagai orang ASN yang memegang katakanlah tupoksi, tugas fungsi standarisasi ini bagaimana. Nah, oleh karena itu melihat tupoksinya BSN, tugasnya BSN itu dekat dengan cita-cita seperti yang digariskan di undang-undang preambulnya ya, mencerdaskan, melindungi, dan kemudian aktif ke partisipasi di dunia dan juga mensejahterakan. Itu sangat SPK banget, sangat standarisasi dan penilaian kesesuaian banget. Maka mensyukuri tentang tugas itu, bagaimana kita mempunyai tekad ya untuk mengimplementasikan mencapai suatu cita-cita bangsa itu melalui menggerakkan masyarakat kita melalui budaya mutu untuk menerapkan standarisasi. Itu sebenarnya intinya itu. Tapi dalam bentuk himne. Jadi dari syukur kemudian kita punya tekad, dari tekad itu kita bagaimana berkontribusi nyata. Berkontribusi nyata ya Pak ya. Supaya itu menginspirasi, makanya kan nadanya lagi ini. Dan yang mengarang bukan saya ya, saya bukan ngedrap saja. Ngedrap. Kemudian banyak yang Pak Kuko juga, kemudian nanti teman-teman yang waktu itu juga banyak yang memberikan masukan. Jadinya seperti itu. Jadi sebenarnya ini karya kolektif ya. Cuman saya ngedrap awal. Oke, jadi nah ini drafting aja menjadi inspiring Pak buat kami semua Pak. Kalau menurut saya memang terus terang saja saya tuh cinta ya sama standar itu, karena memang ternyata setelah masuk BSN belajar standarnya itu di situ. Wah, luar biasa. Kalau saya kan berangkat dari penelitian teknologi, bioteknologi dan seterusnya, itu tahu bahwa itu adalah tools. Tetapi tools ini akan lebih hebat lagi kalau ada tools lainnya. Ini yang saya katakan standarisasi dan penilaian kesesuaian itu Mas Ari. Betul. Berarti intinya standarisasi dan penilaian kesesuaian bukan hanya dari sisi formal ya Pak ya, menjangkaunya, tapi dari sisi musik pun juga bisa menjangkau masyarakat luas ya Pak ya. Apalagi ini Mas Ari tak tambahkan, yang liriknya sudah disempurnakan teman-teman, kemudian arrangernya ini kan Pak Koko kan ahlinya. Pak Koko, ya, dan betul. Pak Koko tidak sendirian, ada Ibu Kuko yang membantu dan anaknya juga pintar musik. Wah, makanya saya kira wah ini high quality lah. Boleh saya mengatakan demikian lah gitu ya. Makanya saya senang ketika didengungkan itu, saya tuh tersentak-sentak. Walaupun draftnya itu saya buat perjalanan dari Denpasar menuju ke Buleleng, saya itu mau ke sana. Agak banyak inspirasi alamnya. Pak ya. Ya, berbicara mengenai masalah musik Pak, mungkin kalau yang Pak BP tahu nih, pada saat Pak BP mendapat inspirasi untuk menciptakan himne BSN Pak, itu ada nggak Pak kira-kira standar dalam membuat musik atau seperti apa Pak? Kalau produksi ini Mas sebenarnya agak bebas ya, karena itu tergantung bagaimana apa yang kita kembangkan melalui suatu kumpulan dari akal dan hati ya, dan kemudian melihat lingkungan untuk dibahasakan. Oke, seperti itu. Makanya kadang-kadang kan wah ini kok antara aransir dengan kata-kata ini harus apa yang harus dikembangkan. Nah, itu rada ada seninya. Jadi kalau distandarisasi susah. Iya. Tetapi standar yang kita inginkan adalah bahwa at the end daripada pembuatan musik itu
bisa menghantarkan. Nah itu tujuan itu yang perlu kita standarkan. Dapat nggak kita gitu ya kira-kira. Betul. Nah, itu yang barangkali yang menjadi standar mutunya di sana. Tapi prosesnya saya kira itu sangat bebas ya. Sangat produk bebas seni. Ya. Jadi Pak BP kepala BSN mulai dari tahun 2012 sampai 2020. Malu juga ini kepanjangan nih. Nah, cuman dari 8 tahun nih Pak ya. Artinya kan ya ada satu mungkin output dari Pak BP dan mungkin banyak lagi. Kalau dari sisi formalnya ya kita bicara Undang-Undang 20, kemudian PP 34 dan salah satu non formal tadi musik tadi ya Pak ya. Nah, mungkin kira-kira Pak BP mungkin yang saya dengar sebagai quick adapted leader ya Pak ya di dalam benak saya gitu ya. Dan mungkin bukan hanya bicara yang berhubungan dengan standarisasi dan penyesuaian gitu ya. Pak BP juga mungkin seorang peneliti ya, dari dulu mungkin ada bioteknologi, diawali dengan seorang peneliti di bioteknologi, kemudian lari ke dalam SPK yang akhirnya tadi menghasilkan Undang-Undang 20 dan PP 34 dan turunannya ya. Dan saat ini mungkin seperti kita tahu SNSU pun juga masuk ke dalam struktur organisasinya BSN nih Pak nih. Nah, kira-kira bagaimana menjadi seorang quick adapted leader sehingga bisa langsung berkontribusi yang luar biasa nih Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Tapi sebelum menjawab ke sana, saya itu sebenarnya masuk ke BSN itu sebagai penerap standar itu hanya sebagian kecil ya, standar paling pengujian tertentu, produk tertentu. Begitu masuk standar sih. Pertama saya seolah-olah masuk suatu ekosistem yang sangat mendukung saya. Pertama, tantangan pertama itu adalah kita standarisasi dan penilaian kesesuaian itu adalah sesuatu yang baik, tetapi yang belum mempunyai katakanlah legal yang kuat, payung hukum yang kuat. Nah, bersama dengan teman-teman yang kebetulan tuh luar biasa, idenya itu banyak, orangnya juga sangat kooperatif dan inspiratif dan sangat semangat. Akhirnya saya dipermudah ya untuk menuntun ini, saya arahkan kemana dan seterusnya itu saya dipermudah. Akhirnya payung hukum yang kalau menurut saya cukup penting ya, karena ketika RDP awal-awal itu saya merasa waduh ini kurang kuat nih ya, legal aspeknya kalau pakai cuman PP ya gitu. Nah, dorongan teman-teman juga undang-undang juga sudah lama, tetapi kebetulan saya pas masuk, kebetulan sinerginya luar biasa, kerja kerasnya itu untuk mengedrap dan seterusnya. Saya kira kerja yang sangat semangat dan kompak, saya orkestrasinya lebih mudah. Itu Mas. Itu yang kalau dibilang adaptif orang saya banyak mendengar. Nah itu banyak mendengar teman-teman, orang mereka bertahun-tahun, berpuluhan tahun, para eselon 2 kemudian staf-stafnya juga lama, menyiapkan draftnya juga lama. Saya tinggal nangkap aja. Mungkin angle pengalaman saya itu yang banyak di birokrasi luar juga ada, di organisasi juga ada, di industri juga ada, itu yang mungkin barangkali mendorong ya. Mendorong jahitnya lebih gampang. Nah, itu Mas. Betul. Nah, Pak BP, mungkin beberapa waktu lalu ya, mungkin ada seorang tokoh publik yang mungkin tidak saya bisa sebutkan namanya karena menjaga kode etik jurnalistik ya Pak ya. Ada pernyataan yang sangat menggelitik gitu Pak. Jadi saat ini kita telah memasuki era di mana akreditasi dan standarisasi tidak menjamin mutu. Ada komentar nggak Pak? Iya. Pernyataan gitu Pak. Ini kembali lagi ya. Kalau kita memahami standarisasi dan penilaian kesesuaian itu tidak full ya, maka seperti itu akan terjadi ya. Dan ini memang PR kita. Itu kalau level orang tokoh bicara seperti itu berarti mungkin literasinya perlu diperbanyak. Dari aspek lain kan kita juga banyak PR untuk mengedukasi di level bawah aja luar biasa kerjanya, energinya banyak, dan saya kira di BSN ini juga sudah mempunyai kiat-kiatnya ya untuk bagaimana itu sudah, saya alhamdulillah teman-teman sudah mempunyai kiat-kiat untuk bagaimana menggarap bawah. Nah, untuk yang intelektual ke atas, pengambil keputusan segala macam itu juga masih PR kalau menurut saya. Karena begini, untuk mengedukasi atau meliterasi seorang katakanlah yang pendidikan yang sudah tinggi bicara seperti itu mungkin ada berdasarkan fakta yang barangkali ya dengar sana di sini itu ternyata tidak menjamin mutu. Tetapi kalau dia dalamin kasus seperti itu, mungkin ini kasus sih Mas, dibandingkan yang suksesnya, yang benar-benar merasakan
benefit dari penerapan standar itu saya kira perbandingannya itu sangat jauh. Oleh karena itu saya yakin ya teman-teman yang mengatakan bahwa itu masih negatif perlu kita diajak dialog di aspek mananya kan gitu. Namun demikian kita juga tidak kita pungkiri bahwa 100% penerapan sertifikasi dan itu di lapangan itu juga perlu kita kawal juga. Ya memang ada beberapa oknum kan yang barangkali ngambil dari oknum-oknum yang barangkali tidak comply dengan 100% tentang comply terhadap standarnya itu. Oleh karena itu kan ini kan sudah berperan sekali ya. Kalau tidak ada kan bagaimana sistem ini penjaminan itu. Tapi yang penting Mas, ingin saya katakan yang minimal itu kita ada sistem. Ada sistem itu ya. Sistem yang bisa ketelusur ke internasional, ke bawah bisa telusur, backup dari regulasinya juga sangat koheren. Itu yang penting dulu. Kalau terjadi kejadian-kejadian seperti itu, saya kira saya kok malah tertantang ya. Ambil contohnya apa gitu ya. Nanti barangkali kita bisa menerangkan aspek apa. Ini terlepas dari hal-hal yang barangkali tidak comply, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di standar atau mungkin ada oknum dan seterusnya. Itu Mas. Kalau saya yakin Mas, saya begini ya. Kan standar ada banyak. Belakangan ini saya setelah lengser ini, saya menekuni beberapa standar manajemen. Terutama saya pernah menulis di ICOG International Conference of Energy dan Green Energy itu. Saya tulis ya. Standar penerapan ISO 50001 itu benefitnya sambil contoh perusahaan-perusahaan besar ya. Misalnya Hilton itu seluruh dunia ini dipotret. Misalnya 3M ada, Google juga ada. Kemudian di Indonesia perusahaan gajah-gajah itu pendeknya begini. Dia bisa menghemat pengeluaran energi cost-nya itu, biaya energinya, dan bisa mereduksi CO2 itu secara kuantitatif nyata, terukur ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan di situ ada tabel di publikasi saya itu, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan manajemen ini. Itu baliknya ada yang di bawah 1 tahun. Kesononya tinggal untungnya saja. Ini loh Mas, saya karena ini berkaitan dengan tren ke depan yang ada tantangan SDGs dan kelasnya, energi ini penting. Ini salah satu contoh aja yang saya dalami, saya bedah dan saya tulis di dalam publikasi. Kemarin mereka malah minta izin mau di-online-kan, dipublikasikan online gitu ya. Saya ingin menggambarkan contoh bahwa standar manajemen yang sudah diadopsi dengan SNI, yang seperti energi yang merupakan kebutuhan kita ya, industri kita itu memang harus masif Mas. Masif. Ya mungkin gini Pak, kan suatu tantangan besar ya Pak. Bahkan tadi yang bicara itu pun juga bukan orang awam biasa, dia bahkan tokoh yang mungkin banyak orang yang mengenal dia gitu Pak ya. Nah bahkan kalau orang yang ibaratnya terkenal saja berkata seperti itu, apalagi masyarakat awam. Nah mungkin sebagai gambaran nih PR di BSN mungkin Pak BP ya. Nah mungkin Pak BP punya kiat-kiat nggak Pak, gimana cara kami mungkin ya sebagai generasi muda mendekati para masyarakat umum bahwa mereka tuh harus aware sama standar Pak. Mungkin ada kiat-kiatnya Pak. Saya kira gini Mas, apa yang sudah dilakukan itu sosialisasi dengan sosial media, apalagi dengan forum seperti ini sangat bagus. Yang perlu disiapkan itu adalah menggunakan bahasa dia. Ini yang penting ya, bahasa dia. Karena kadang-kadang kita, saya juga banyak kelemahannya. Kalau saya ngomong kadang-kadang sudah terlalu nggak ngontrol apa dia ngerti nggak kan dia. Itu yang barangkali. Oleh karena itu berbagai media sosial, saya kira itu perlu kita pakai ya. Kita manfaatkan dan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang simple, bahasa-bahasa masyarakat. Karena kalau bahasanya itu kan tidak semuanya ya paham. Sementara kita yang setiap hari udah mengurusin itu seperti biasa aja. Seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kalau pas oh iya ya, saya kok ketinggian ya ngomongnya, mungkin lebih bawah lagi. Itu Mas, saya kira apa yang sudah dilakukan sudah keren lah kamu saya. Tinggal bagaimana memperbaiki metodologi aja menyampaikannya bagaimana. Dan itu saya kira teman-teman juga udah banyak yang bisa. Ya apalagi sekarang sudah memasuki generasi Z. Itu mungkin media sosial sebagai salah satu tools ya Pak untuk menjangkau bahwa masyarakat juga mesti aware sama standar gitu Pak ya. Betul. Nah ini terkait dengan masalah standar lagi nih Pak. Jadi standar mungkin berkaitan dengan masalah daya saing ya Pak ya. Dan berdasarkan survei IMD World Competitiveness Ranking pada tahun lalu, itu Indonesia berhasil naik 3 peringkat ke peringkat 37 nih. Namun masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Thailand di ranking 28 dan Malaysia yang menempati di 25, bahkan Singapura peringkat 5 dunia nih Pak nih. Jadi menurut Bapak apa yang perlu BSN lakukan nih Pak? Ya,
bisa naik. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, posisi BSN saat ini adalah sangat strategis untuk mendukung sektor-sektor atau KL-KL untuk bagaimana meningkatkan daya saing. Banyak sekali. Kita bahkan sektornya itu katakanlah di Kemenko itu nggak hanya di sektor ekonomi, di pendidikan dan sudah itu cuma masuk semua. Nah, posisi yang sangat strategis itu untuk bagaimana mendongkrak daya saing, karena kan indikatornya banyak mas, dan itu semua sektor. Kuncinya adalah sebenarnya di sistem manajemennya. Sistem manajemennya. Ya. Ini sangat penting kalau menurut saya sistem manajemennya itu. Jadi mereka juga harus bisa menerapkan sistem manajemen yang dari ISO yang sudah kita adopsi menjadi SNI itu paling tidak apakah sistem manajemen mutu atau berkaitan dengan sistem manajemen energi atau yang berkaitan dengan sistem keamanan informasi itu saya kira mutlak ya untuk dimiliki oleh KL-KL atau perusahaan-perusahaan itu. Apalagi sekarang ada tren manajemen sustainable business dan sebagainya itu banyak sekali. Tapi itu adalah di tataran one for all. Jadi satu manajemen, satu standar dipakai untuk semuanya. Nah, tergantung jenisnya. Nah, tetapi jangan dilupakan juga di sektor realnya. Nah, ini dia. Sektor realnya itu standar-standar kita yang kita SN yang kita ciptakan itu memang perkembangannya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, mendukung UKM langsung kebutuhannya apa. Di luar penerapan ini dari perumusannya juga saya lihat sudah dipikirkan ya bagaimana antisipasi menjawab pertanyaan-pertanyaan SNI yang bisa menjawab itu, terutama yang SNI produk-produk kita ya. Kemudian dari aspek penerapannya saya kira dengan adanya banyak role model, kemudian sudah banyak kerjasama, maka saya kira ini akan terjadi otomatis ya, tinggal mengalir saja. Yang penting di hulunya diberesin dulu. Kalau sistem penilaian kesesuaian bersama dengan kan saya kira sudah established ya. Sudah established sistemnya itu sudah autopilot dan tinggal bagaimana apa istilahnya menggandakan ke mana-mana, ke sektor dan seterusnya. Dan kuncinya sekarang ini sebenarnya di kesehatan ya. Kesehatan. Tidak hanya di services ya, tetapi di produk-produknya. Ini penting sekali karena ya ini menjawab tantangan ya. Betul. Gitu Mas. Ya berarti memang kita bicara sistem manajemen mungkin itu bicaranya adalah ketika ada suatu produsen, pengusaha yang memang dia sudah menerapkan standar, gimana cara memastikan konsistensi dengan tadi menerapkan sistem manajemen tadi ya Pak ya. Artinya bukan hanya mencapai suatu tanda misalnya atau suatu pengakuan formal saja, tapi bagaimana cara menjaganya dan akhirnya bisa bersaing bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, mungkin seperti itu Pak BP ya. Oke. Nah ini ada survei PISA Pak, jadi pada kategori kemampuan membaca Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah. Nah ini peringkatnya ke-74 nih Pak nih, dengan skor rata-rata 371. Hal ini tentunya menjadi salah satu obstacle ya Pak ya bagi BSN dalam memasyarakatkan budaya mutu dan SNI. Apa tanggapan Bapak terkait hal itu? Ya betul, kita memang prihatin ya kalau kita budaya membaca kita itu kalau dibandingkan negara-negara lain masih jauh. Sejauh. Kalau di luar itu kan di kereta api, di transportasi publik itu kan selalu baca aja kan. Kalau di kita kan masih kurang. Nah, oleh karena itu begini, karena ini menghadapi milenial ya. Milenial itu kan punya karakter yang simple, praktis ya. Tidak mau berbelit-belit. Oleh karena itu media untuk bisa nyampe kepada mereka itu juga harus kita pikirkan. Informasi mungkin dalam bentuk gambar, infografis yang cepat dimengerti, yang rada-rada lucu, yang rada-rada mengempati kesenangan dia, itu barangkali. Kalau naratif mungkin anak-anak muda sekarang tidak semuanya, kecuali ditumpangkan di novel misalnya. Betul. Di suatu cerita-cerita yang barangkali ada yang gemar begitu. Nah, ada juga yang penting ya. Saya itu kebetulan istri saya itu sering baca novel, dan pengarang novel itu belajarnya luar biasa. Pengarang novel yang terkenal itu barangkali perlu kita juga ngobrol ya. Iya betul. Karena nanti akan dia masuk ke sana. Dia bisa mengarang berbagai hal itu, dia survei loh ya. Dia meneliti. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan pemikiran-pemikiran kita? Karena ini yang baca banyak. Yang baca banyak. Salah satu metodenya seperti itu. Kalau melalui jalur literasi. Kalau kemudian jangan lupa juga kalau enggak ya rada-rada sedikit dipaksain itu jalur edukasi. Jalur edukasi yang saya kira kita ilmunya banyak melalui kurikulum. Iya. Jadi memang salah satunya itu memasukkan kurikulum standar ya Pak. Iya Mas, itu gitu ya. Kayaknya sih dari lama kita pingin ya itu supaya sudah harusnya diintegrasikan itu Pak ya. Mungkin menjadi akan PR kedepannya mungkin Pak WPD. Ya mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan Pak ya. Dan mungkin tadi ya kita bicara masalah budaya membaca. Generasi milenial mungkin
berdekatan dengan gadget Pak ya. Mm-mm. Yang mungkin mereka berpikir bahwa ya membaca tidak harus dari dokumen PDF. Kalau mereka membaca, pendekatannya melalui video-video, atau mungkin kita dekati lagi sekali lagi masalah media sosial nih Pak nih ya, kan akan lebih bisa menggandeng awareness dari masyarakat umum gitu ya untuk membaca gitu ya. Nah mungkin kalau dari Pak Bebe sendiri nih, sekali lagi nih Pak ya, kira-kira untuk generasi Z, Alpha, Beta, kemudian standar itu disajikan dalam bentuk lain, tidak harus dalam bentuk dokumen, setuju nggak tuh Pak kira-kira Pak? Sangat setuju. Justru itu keharusan. Jadi misalnya berbagai media sosial itu saya kira seperti YouTube, kalau Twitter kan pendek-pendek ya. Betul. Itu berarti harus kata-katanya yang bagus. Ya. Kalau Facebook ya gabungan dengan gambar dan narasi. Tetapi kalau YouTube itu sebenarnya menarik, kayak TikTok segala macam itu. Ya. Dari konten-kontennya. Makanya kreativitas untuk membuat sosial media dengan bahasa mereka itu menjadi penting. Betul. Oleh karena itu ya saya kira teman-teman di kalau di kita kan banyak yang nanganin ini di HKLI dan seterusnya sudah dipikirkan itu, dan cuman bagaimana memasifkan itu ya. Nah kalau di sosial media itu kan gampang ya memasifkannya. Setiap bagus kan orang share lain. Nah betul. Bagaimana membuat menarik ini. Nah barangkali ada beberapa loh sebenarnya yang dulu pernah, maksudnya orang-orang yang ahli itu ada menjual jasa. Memang ada ahli dan surveinya. Itu saya pernah melihat, dan dia tuh bisa tunjukin efek dari pembuatan sosial media ini untuk ke sana. Barangkali juga kita, supaya kita nggak sendirian ya, kita bisa meng-hire atau konsultasi dengan para pakar-pakar yang di bidang sosial media ini. Betul. Seperti orang yang sudah kontennya yang sangat diminati banyak orang itu, kadang-kadang ceritanya itu untuk mencapai titik itu sebenarnya kalau lihat ceritanya simpel amat. Simpel gitu ya. Ya itu kadang-kadang saya prihatin juga, kok gini aja kok rame ya. Sementara kan literasinya itu kontennya kurang lah. Bagaimana menggandengkan antara konten literasi SPK dan metode untuk mereka tertarik. Ini PR. Iya, jadi mengawinkan itu Mas. SPK dengan konten kreatif ya Pak ya. Konten kreatif. Betul, konten kreatif istilahnya itu. Betul. Nah ini sebagai pertanyaan terakhir nih Pak nih. Jadi saat ini kita akan memulai era post-COVID nih Pak. Oke. Dan ternyata terdapat tantangan baru yang sifatnya perlahan tapi pasti mengancam kita Pak, yaitu global warming and climate change. Menurut Bapak apa yang SPK bisa lakukan Pak untuk mengeliminir risiko dampaknya khususnya di Indonesia Pak? Kalau kita bicara global warming dan satu lagi apa tadi? Climate change. Jangan keluarin hampir satu paket ya. Itu sebenarnya dengan adanya COVID itu diuntungkan karena kan polusinya berkurang dan seterusnya. Tapi kalau yang saya lihat adalah pergeseran budaya. Itu perlu dimanfaatkan Pak. Misalnya begini, awareness terhadap lingkungan itu naik, awareness terhadap kesehatan naik, awareness terhadap efisiensi naik. Misalnya dia harus efisien dari cara belinya, budaya digital sudah mulai. Nah itu kalau menurut saya harus dibedakan kepada PR SDGs yang lain. SDGs kan banyak. Salah satunya global warming. Bagaimana terhadap pencemaran yang lain? Bagaimana terhadap kemiskinan? Bagaimana terhadap edukasi? Bagaimana itu Bos? Itu jadi adanya COVID ini sebenarnya adalah peluang. Perubahan karakter orang yang tadinya tidak peduli terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi menjadi peduli. Ini bergeser. Makanya digitalisasi akan masuk. Karena orang udah terbiasa, bahkan dipaksa ya untuk digital. Nah, bagaimana kita ngisi kontennya? Seperti itu. Betul. Tapi bidikan PR kita adalah SDGs. Itu adalah baku ya, banyak aspeknya. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak nih, kan BSN juga sekarang udah ingin menginjak ke usia 25 tahun ya Pak. Iya. Mungkin kita bicara sebagai ini ulang tahun PRK BSN nih Pak nih ya. Kira-kira nih dari Pak BP, mungkin juga pernah berhubungan rata di 8 tahun Pak ya di BSN gitu Pak ya. Kira-kira ada pesan nggak Pak untuk generasi milenial terkait dengan standar dan penilaian kesesuaian Pak? Ya, alhamdulillah ya kita BSN di umur yang hampir sudah ya mendekati ya seperempat abad 25 tahun. Ini sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa menurut saya dibandingkan di awal-awal saya dulu ya. Oleh karena itu untuk milenial, bagaimana milenial itu bisa lebih gaul, lebih berbobot, bisa lebih global, bisa lebih efisien, lebih produktif, itu
mau nggak mau harus rada peduli dengan standarisasi. Maka kemarin itu saya sebenarnya ada suka ya, ada klub-klub ya student chapter, anak-anak muda chapter yang menyukai ISO standard misalnya. Saya suka sebenarnya itu. Jadi orang hari gini nggak ISO misalnya kan, tapi karena dia ngertinya ISO kan, padahal kan SNI juga kan gitu. Nah itu yang barangkali perlu dikembangkan, bisa numpang ke berbagai asosiasi profesi yang di situ ada chapter-chapter untuk milenial. Kayak misalnya saya di Association of Biotechnology Asia, itu ada student chapternya, di chapternya milenial semua. Dan di situ, nah kita kan ada banyak teman-teman yang duduk di sana. Standar selalu diperhitungkan. Nanti organisasi yang lain apalagi kalau ada chapter-chapter yang menggarap milenial, dan itu sekarang menjadi mainstream. Di mana-mana ditanyain milenialnya bagaimana. Nah, biasanya ada organisasi turunan dari organisasi besar dan ini digarap. Nah, kita masuk di sana. Saya kira di deputinya Bu Kiki pernah ya, banyak yang sudah melakukan itu. Yang kerjasama antar organisasi profesi kan ada tuh. Bahkan bukan hanya organisasi antar profesi, bahkan di regulasinya pun dan pengurusnya banyak mungkin Pak BP ya. Ya. Kalau di regulasinya ya, kalau soal bicara ini ya kita ngikuti Mas Menteri kan. Di Mas Menteri kan banyak program juga di sana. Ya, gitu. Oke, mungkin terima kasih Pak BP atas waktu dan berkenannya hadir di podcast kami Pak BP. Salam hangat. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Salam 25 tahun BSN, mari bersama berkontribusi untuk negeri. Saya Ari Almahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.